Rekaman ini menunjukkan saat-saat terakhir Libby Squire yang berusia 21 tahun sebelum dia dilecehkan dan dieksekusi oleh predator yang melihatnya sendirian di jalanan. Libby sedang mabuk dan dalam keadaan rentan setelah dia keluar malam bersama teman-temannya. Dia pikir predator itu akan membantunya, tetapi pada akhirnya dia ditemukan mengambang tidak bernyawa di sebuah muara. Namun bagaimana Libby bisa berakhir pada situasi tersebut pada malam itu, dan siapa predator yang melecehkan lalu mengeksekusinya, inilah kisah tragis Libby Squire. Liberty Anna Squire atau lebih dikenal dengan panggilan Libby, adalah anak tertua dari 4 bersaudara dari pasangan Lisa dan Russell Squire. Dia tumbuh besar di Buckinghamshire, Inggris dan digambarkan sebagai seorang gadis cerdas yang menyenangkan, berbakat dan rendah hati. Dia mudah bergaul dan selalu berusaha menyertakan semua orang yang sangat dekat dengannya. Teman-temannya memberikan dia julukan cahaya dalam ruang karena kerendahan hatinya. Dia juga pekerja keras dan punya masa depan cerah, tetapi terkadang dia memaksakan diri sehingga kesehatan mentalnya mulai menurun. Dia menderita gangguan makan yang membuat nilai akademisnya mulai menurun, tetapi dia berhasil lulus dari sekolah menengah atas dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Hull untuk belajar filsafat. Pada tahun 2019 Libby berusia 21 tahun dan merupakan tahun keduanya di universitas. Dia cukup berhasil dalam studinya dan juga sangat memperhatikan aspek sosial saat berada di universitas. Dia memiliki sekelompok teman yang baik dan terkadang mereka keluar bersama untuk bersenang-senang di sekitaran kota. Malam hari 31 Januari 2019, Libby dan teman-temannya keluar untuk minum bersama sampai sekitar pukul 10.30 malam, dan kemudian mereka memutuskan untuk lanjut pergi ke klub malam lokal The Valley yang berada di pusat kota Hull. Mereka tiba di klub sekitar pukul 11.20 malam, namun Libby ditolak masuk ke klub karena dianggap sudah terlalu mabuk. Teman-temannya harus membuat pilihan, pulang untuk mengakhiri malam itu atau melanjutkan pesta tanpa Libby. Mereka memilih untuk melanjutkan pesta namun tetap memastikan bahwa Libby harus sampai ke rumah dengan selamat sebelum mereka melanjutkan malam. Sekitar pukul 11.26 malam, mereka terlihat dalam rekaman CCTV sedang memasukkan Libby ke dalam taksi dan menyuruh sopir untuk membawanya pulang. Mereka bersama menyaksikan taksi itu pergi membawa Libby, tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi momen terakhir mereka melihatnya. Berjam-jam telah berlalu tanpa ada yang mendengar kabar dari Libby. Sekitar pukul 2 dini hari salah satu teman yang tinggal serumah mengirim pesan teks ke teman lainnya yang tidak ikut berpesta dan sedang berada di rumah untuk memeriksa bagaimana keadaan Libby. Namun dia terkejut mengetahui bahwa temannya itu tak pernah pulang dan tak ada yang melihat atau mendengar kabar darinya sejak saat itu. Teman serumahnya sangat khawatir bahwa sesuatu telah terjadi padanya, tetapi karena Libby meninggalkan ponselnya di rumah sehingga tidak ada cara untuk menghubunginya. Mereka menelpon orang lain di kampus untuk mengetahui apakah mereka melihatnya, namun tidak ada seorang pun yang pernah bertemu dengannya. Kekhawatiran berubah menjadi ketakutan ketika mereka menemukan kunci kamar Libby di taman dekat rumah mereka, dan berpikir bagaimana jika dia terluka, apalagi pada saat itu dia sedang mabuk dan di luar sangat dingin karena salju yang menutupi jalan. Pada pukul 2:21 dini hari, mereka menelpon polisi dan melaporkan dia hilang. Mereka juga menelpon orang tua Libby dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi. Dengan riwayat kesehatan mental Libby, teman-teman dan keluarganya bertanya-tanya apakah ini adalah keinginannya untuk menghilang, tetapi mereka dengan cepat menepis asumsi itu karena Libby berada di lingkungan yang baik dan terlihat senang akhir-akhir ini serta dia juga menerima nilai yang bagus dalam ujiannya. Pencarian Libby segera dimulai dengan lebih dari 70 personil polisi yang ditugaskan dalam pencarian tersebut. Mereka meminta keterangan warga sekitar, mencari di saluran pembuangan tempat sampah dan menelusuri area hutan terdekat untuk mencari petunjuk mahasiswi yang hilang. Teman-teman sekelas Libby juga bergabung dalam pencarian, serta warga lokal diminta untuk memeriksa gudang dan properti mereka. Polisi kemudian melacak dan menemukan sopir taksi yang menjemput Libby pada malam itu, namun dia bersikeras bahwa dia telah menurunkannya di rumah seperti yang diinstruksikan dan dia melihatnya sendiri berjalan menuju pintu depan rumahnya.
Untungnya bagi pengemudi taksi, rekaman CCTV di daerah tersebut dapat menguatkan ceritanya. Dalam rekaman yang tertangkap menunjukkan Libby diturunkan depan rumahnya di Wellesley Avenue pada pukul 11.30 malam. Tetapi karena suatu alasan, Libby tidak masuk ke dalam rumah. Dia malah berjalan sendirian di pinggir jalan pada pukul 11.37 dan tampak sangat mabuk. Pada pukul 11.39, dia tampak menjatuhkan sesuatu dan ketika mencoba mengambilnya dia tersungkur ke salju. Dua pejalan kaki menghampiri untuk membantunya. Saat mereka melihatnya dari dekat tergeletak di salju, mereka berkata bahwa gadis itu menangis dan terlihat gelisah. Ketika mereka mencoba membantunya, dia bersikap agresif dan membentak mereka agar segera meninggalkannya sendirian dan mereka pun menyerah. 10 menit kemudian, sekitar 1 kilometer dari rumahnya, sekelompok siswa melihatnya dan mencoba memasukkannya ke dalam rumah mereka untuk memeriksa apakah dia butuh pertolongan, tetapi Libby mengabaikan mereka dan terus berjalan tanpa tujuan yang jelas. Pihak berwenang mengatakan bahwa mengingat betapa dinginnya malam itu, Libby mungkin menunjukkan gejala awal hipotermia. Pada titik ini keadaannya belum diketahui, tetapi polisi mengatakan bahwa mereka masih memperlakukannya sebagai kasus orang hilang. Mereka mendesak siapapun yang memiliki informasi agar segera melaporkan. Orang tua Libby yang sudah terlihat putus asa mulai memohon kepada publik untuk membantu mereka menemukannya. Seiring berlalunya hari tanpa tanda-tanda dari Libby, lebih dari 100 petugas polisi dan spesialis didatangkan untuk membantu. Mereka mulai menelusuri area sungai untuk menemukan tanda-tanda Libby. Namun pada akhirnya, polisi menemukan terobosan nyata pertama mereka dalam kasus ini. Polisi menemukan petunjuk penting dari seseorang yang mengatakan bahwa mereka mendengar wanita berteriak di sekitar lapangan bermain Oak Road pada jam 12 malam, pada malam di mana Libby menghilang. Jeritan itu terdengar berasal dari daerah hutan di sekitar area lapangan dan teriakannya sangat keras sehingga membangunkannya. Dia melihat keluar dari jendela dan melihat seorang pria bergegas menuju mobilnya. Dengan informasi baru ini polisi memeriksa kamera pengawas di sekitar area itu dan apa yang mereka lihat cukup meningkatkan kasus tersebut dari kasus orang hilang menjadi kasus penculikan. Pada rekaman mereka menemukan mobil Vauxhall Astra berwarna silver telah berkeliling di sekitar area tersebut selama berjam-jam sebelum Libby terakhir terlihat. Sekitar pukul 11.55 malam, mobil berhenti di ujung jalan dekat tempat Libby berjalan, lalu seseorang keluar dan mulai berjalan ke arah Libby tampak seperti sedang membuntuti. Kemudian dia menyeberang jalan dan berjalan di sisi lain tetapi ke arah yang sama, seolah-olah orang itu sedang mengamati situasi dan melihat apakah Libby benar-benar sendiri. Ketika pria itu memastikan bahwa Libby sendirian, dia menyeberang ke jalan dan mulai berbicara dengannya. Tidak diketahui apa yang mereka bicarakan, tetapi setelah 5 menit mereka berjalan bersama ke arah yang berlawanan dari yang dituju Libby sebelumnya. Beberapa menit kemudian Libby terlihat berdiri di trotoar sementara pengemudi duduk di dalam mobil. Polisi percaya bahwa pengemudi itu sedang menunggu jalan sepi sebelum melanjutkan rencananya. Sekitar pukul 12.08 malam, Libby terlihat masuk ke dalam mobil pria tersebut dan mereka bergegas pergi. Kemudian mobil yang sama terlihat lagi di tempat parkir di sekitar lapangan bermain Oak Road. Mobil itu ada di sana sekitar 10 menit, yaitu sekitar waktu yang dikatakan saksi mata bahwa mereka mendengar suara jeritan. Lampu mobil kemudian menyala dan terlihat meninggalkan area tersebut kembali menuju ke jalan. Dua orang wanita kemudian memberi informasi yang cukup membantu. Mereka melaporkan bahwa sekitar pukul 3 pagi di hari yang sama, seorang pria berjalan di depan mereka di jalan kemudian berhenti dan mulai melakukan tindakan menjijikkan memuaskan diri. Para wanita itu merasa ngeri, namun orang cabul itu nampaknya tidak peduli dan malah menikmati reaksi kedua wanita itu. Polisi kemudian memfokuskan garis waktu tersebut untuk melacak pria yang dimaksud dan seperti dugaan, dia adalah orang yang sama yang membawa Libby pergi menggunakan mobil. Pada tanggal 6 Februari 2019, polisi mengumumkan bahwa mereka telah menangkap seorang pria bernama Paweł Relowicz berusia 24 tahun sehubungan dengan hilangnya Libby. Paweł berasal dari Polandia namun dia pindah ke Inggris pada tahun 2015. Tidak lama setelah pindah, dia bertemu jodohnya lalu menikah dan memiliki 2 orang anak.
Tetangganya menggambarkan dia sebagai pria pekerja keras dan mempunyai sikap yang ramah. Tidak ada yang aneh tentang dirinya sampai tahun 2017 ketika dia mulai melakukan beberapa pelanggaran yang agak menjijikkan di sekitar kota Hull. Pada bulan Juli 2017, Powell dipergoki telah mengintip melalui jendela kamar sepasang kekasih yang sedang berbagi momen intim. Kemudian pada bulan Desember di tahun yang sama, dia masuk ke sebuah rumah, mencuri 2 mainan intim untuk orang dewasa dan pakaian dalam wanita. Januari 2019, kurang dari 3 minggu sebelum hilangnya Libby, dia melakukan tindakan memuaskan diri di depan sekelompok wanita, lalu mengikuti para wanita itu pulang dan mencapai klimaks di pintu depan mereka. Walaupun melakukan tindakan yang menjijikkan dan meninggalkan DNA-nya di mana-mana, dia tidak dapat diidentifikasi karena tidak memiliki catatan kriminal. Polisi telah menemukan tas berisi mainan intim, pakaian dalam wanita dan foto-foto wanita yang semuanya telah dia curi dalam perampokan. DNA-nya juga ditemukan pada barang-barang tersebut. Saat berada di dalam mobil polisi selama penangkapannya, Powell kebanyakan tertawa dan tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh tuduhannya. Pada tanggal 20 Maret 2019, 1,5 bulan sejak kehilangannya, kasus Libby berubah menjadi tragis ketika seorang nelayan menemukan tubuhnya yang sudah sangat membusuk mengambang di muara. Otopsi mengonfirmasi bahwa Libby telah dilecehkan sebelum dieksekusi. Karena kondisi tubuhnya yang sudah mengalami pembusukan, tidak dapat untuk menentukan bagaimana dia meninggal. Ahli patologi juga tidak dapat menentukan apakah dia masih hidup atau telah tiada ketika dia dibuang ke sungai. Dengan tubuh yang ditemukan, tuduhan Powell bertambah hingga mencakup penculikan, penghilangan nyawa, dan pemerkosaan. Pada tanggal 13 Agustus 2019, Powell mengaku bersalah atas 9 pelanggaran, termasuk pelanggaran kesopanan publik dan perampokan yang keterlaluan, tetapi dia menyangkal terlibat dalam hilangnya nyawa Libby dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah melihat gadis itu seumur hidupnya. Namun ketika polisi menunjukkan rekaman CCTV padanya, dia mengubah ceritanya dengan mengaku sebagai orang Samaria baik hati yang memberinya tumpangan dan membantunya. Dia mengaku telah mengantarnya ke Oak Road dan kemudian pulang ke rumah. Pada saat itu pihak berwenang belum dapat memastikannya sebagai tersangka atas kasus Libby, mereka masih membutuhkan lebih banyak bukti. Sementara itu ia dijatuhi hukuman penjara 8,5 tahun untuk pelanggaran lainnya. Setelah semua bukti terkumpul, persidangan dimulai pada tahun 2021 dan berlangsung selama 4 minggu. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Powell sedang mencari kesempatan pada malam itu ketika dia bertemu Libby yang sedang dalam keadaan mabuk dan mungkin menderita hipotermia. Sementara jaksa penuntut tidak dapat memastikan apakah Libby secara sukarela masuk ke mobil atau dipaksa, tetapi mereka bersikeras bahwa niat Powell memang tidak baik. Pada malam itu Powell berniat melakukan pelanggaran dan itu bisa saja terjadi pada wanita lain, tetapi Libby lah yang menjadi korban yang malang. Dia sendirian di tempat yang salah dan pada waktu yang salah, memberi kesempatan sempurna pada predator untuk menerkam mangsanya. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Powell membawa Libby ke lapangan bermain di Oak Road untuk memanfaatkannya dan bahkan setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia mengeksekusinya dan kemudian melemparkan tubuhnya ke sungai untuk menghilangkan bukti. Powell memiliki goresan di wajahnya yang merupakan bukti bahwa Libby telah mencoba membela diri. Jaksa juga menyoroti riwayat Powell tentang pelanggaran bermotif seksual dalam 18 bulan terakhir sebelum pengeksekusian tersebut. Ia mengklaim bahwa Powell adalah seorang pria dengan dorongan seksual yang tidak terkendali. Dalam pembelaannya, Powell bersikeras bahwa dia hanya berhenti untuk menawarkan bantuan kepada Libby yang terlihat mabuk dan kemudian dia mengantarnya ke Oak Road, di mana mereka berpelukan, berciuman, dan melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka. Ia mengklaim bahwa dia kemudian meninggalkan Libby di lapangan dan pergi mencari wanita-wanita menarik lainnya untuk memuaskan dirinya sendiri di depan umum pada malam itu. Dia tetap menyangkal bahwa ia tidak ada hubungannya dengan penghilangan nyawa Libby. Selama persidangan, pengacara pembelanya membacakan beberapa bagian dari catatan medis Libby yang menunjukkan bahwa ia sebelumnya memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya, termasuk melompat ke sungai. Namun hampir seminggu setelah musyawarah,
Juri memutuskan Powell bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Powell dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan peluang pembebasan bersyarat setelah 27 tahun. Saat menyampaikan hukuman, hakim menggambarkan Powell sebagai individu yang sangat berbahaya. Dia menggambarkan kejahatan tersebut sebagai kampanye menyimpang dari pelaku penyimpangan seksual. Powell benar-benar berencana untuk berpatroli malam itu di sekitar area mahasiswa untuk mencari korban. Dia juga dengan sengaja membuang tubuh Libby ke sungai untuk menyembunyikan tubuhnya dan berharap agar tersapu ke laut dan tidak pernah ditemukan. Istri Powell menceraikannya setelah dia dihukum dan dia kembali ke Polandia bersama anak-anaknya. Istrinya bersikeras bahwa dia tidak curiga apapun tentang suaminya karena hubungan mereka sempurna, dan dia adalah ayah yang baik bagi anak-anak. Dia berkata merasa ngeri ketika mengetahui bahwa pria yang dinikahinya adalah seorang predator dan pengeksekusi. Setelah kehilangan putrinya, Ibu Libby, Lisa, mulai secara terbuka mengadvokasi agar pria yang dihukum karena pelanggaran seksual non-kontak diberi hukuman yang lebih berat serta terapi. Kampanyenya mengklaim bahwa ini akan mencegah pelanggar tersebut meningkat ke pelanggaran yang lebih serius berupa pemerkosaan dan pengeksekusian seperti yang telah Powell lakukan. Pada bulan Maret 2022, Lisa bertemu dengan Perdana Menteri saat itu Boris Johnson yang bersimpati dengan situasinya. Dia berbicara kepadanya tentang keseriusan masalah tersebut dengan mengatakan bahwa putrinya hanyalah salah satu dari sekian banyak gadis muda yang jadi korban kejahatan predator seperti Powell. Lisa berpendapat bahwa siapapun yang dihukum karena pengeksekusian harus secara otomatis mendapat hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan penyelesaian, Lisa dilaporkan meminta untuk bertemu dengan Powell di penjara pada bulan Oktober 2022. Lisa mengatakan bahwa dia tidak marah kepadanya, dia hanya ingin informasi dari Powell karena tidak mengerti mengapa dia melakukan kejahatan seperti itu dan ingin tahu bagaimana keadaan putrinya di 20 menit terakhir sebelum kehilangan nyawanya. Namun Powell menolak pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa dia mengajukan banding atas kasus tersebut.